Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhihi nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad asbarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawmahuna in a'jabatkum kathratukum falam tudhi'akum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuwajahah, bisa bertemu di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah gugurkan dosa-dosa kita untuk menuju majelis ilmu. Setiap langkah kita Allah angkat derajat kita. Setiap langkah kita Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan adik-adik sekalian yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas azan maghrib saya jadi di SM di WA nya jamaah banyak, saya kalau tidak ada kajian Ustaz jadi tidak hadir. Saya coba menyempatkan untuk membaca-baca, ternyata sudah ada tidak memungkinkan untuk membaca karena baru tahu mungkin 2 menit atau 3 menit sebelum akhir. Jadi kesepakatan Pak Akro, Pak Andi tetap aja jalan. Maka tidak ada Ustaz Dedi, saya pun jadi tidak ada rotan, maka pun jadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita untuk senantiasa mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertarungan antara hak dan batil itu mulai zaman Nabi Adam dulu sampai yaumul qiyamah nanti pasti akan terjadi. Jadi pertarungan antara hak dan batil, antara benar dan batil itu akan senantiasa terjadi. Dan Islam itu adalah yaitu walail alim. Islam itu tinggi dan Allah mengangkat meninggikan. Tapi hanya kaumnya saja yang kadang-kadang menurunkan kemuliaan. Jadi hak itu pasti akan melawan kebatilan sampai yang kiamat. Tinggal kita memilih kita berada di jalur hak atau jalur batil.
kita ada di pasukan batil atau pasukan hak yang walinya adalah Allah Subhanahu wa taala atau syaitan. La'natullah. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai sekarang, bahkan sampai nanti, pertarungan antara hak dan batil ini pasti ada. Padahal kalau kita perhatikan yang membela yang batil itu keluarnya juga banyak sebetulnya, tapi mereka belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk contoh yang sederhana kayak motor misalnya, untuk mencapai menjadi anggota geng motor itu kadang-kadang diuji dari Lembang turun ke bawah itu tanpa rem, itu kadang-kadang gitu. Tanpa rem itu kalau berhasil baru masuk geng motor seperti itu dengan nyawa, dengan nyawa taruhannya. Bahkan harus sering kita dengar di video dipukuli di ospek dulu tapi mereka tetap membela yang baik. Dari sisi politik juga gitu, politik apa? Sudah jelas yang batil tapi tetap kadang-kadang membela, dan sudah banyak buktinya tapi tetap membela. Kalau kita melihat yang hak pasti jelas ya. Kalau mau membela jelas pahalanya di sana. Kalau tidak menang ya mati syahid di pembelaan. Makanya untuk kita harus banyak-banyak membaca sirah Nabawi, sirah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana peperangan yang terjadi, bagaimana di tengah-tengah peperangan itu ternyata ada kaum munafik misalnya. Di tengah-tengah peperangan itu ada kaum-kaum yang masih cenderung pada dunia. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus sering-sering membaca sirah Nabawi, karena seperti di kondisi sekarang ini, alhamdulillah kita disatukan, itu luar biasa kemarin. Saya hanya mengamati beberapa teman yang langsung terjun. Sebetulnya yang pada menyampaikan di sini yang itu Pak Alek ini, Pak Alek baca di sini. Saya angkusnya ini belum gitu. Berjuang dengan jiwanya ini betul-betul rasanya batin menangis gitu. Tapi karena tugas juga lihat video menangis rasanya batin ini. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Kondisi seperti sekarang ini ya kita ada berada di dalam jalur mana gitu. Kita mau memilih yang hak atau memilih yang batil itu kita serahkan pada diri kita masing-masing. Makanya Rasulullah SAW tatkala beberapa peperangan yang terjadi, itu misalnya perang Badar itu 1:3, 330 orang lawan 1000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan barang siapa yang bersabar di antara kamu, maka Allah menurunkan malaikatnya sampai perbandingannya 1 banding 100 orang, 100 malaikat. Makanya peperangan Badar luar biasa sekali, sampai bisa peperangan paling sukses. Kemudian ternyata dibalas di perang Uhud, sebetulnya menang, tetapi ada beberapa orang yang hatinya tergiur dengan urusan dunia karena melihat ghanimah dan strategi Khalid bin Walid saat itu luar biasa sekali.
Kalau kita di Mekah sana, kita lihat di Bukit Uhud itu, Khalid bin Walid karena strategi perangnya sebelum masuk Islam luar biasa, maka dia muter, seakan-akan dia mundur tetapi terus menyerang. Padahal pasukan panah yang ada di atas bukit itu tergiur oleh dunia. Yang tadinya disuruh Rasulullah SAW ada di atas, mereka turun ke bawah. Akhirnya diserang balik oleh Khalid bin Walid saat belum masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW terjebak di lubang sampai giginya patah. Tapi ada salah seorang sahabat yang mengorbankan dirinya untuk membentengi Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Di beberapa perang berikutnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengingatkan kepada kita semua. Kita sangat bangga kemarin, mungkin yang besar sampai mendunia, bahkan mungkin yang terbesar, sholat Jumat terbesar di seluruh dunia. Bahkan kalau melebihi waktu wukuf, waktu di Masjidil Haram melebihi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 25. Kemarin yang termasuk diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi maqatin katsiratin wa yawma Hunain. In a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukmin di banyak medan peperangan. Dan ingatlah perang Hunain. Ini kisahnya perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna. Dan kamu yang luas saat itu terasa sempit bagimu. Bumi yang luas saat itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Jadi waktu perang Hunain itu jumlah kaum muslimin lebih besar daripada jumlah kaum kafir. Tapi karena kebanggaannya, akhirnya kata Hakim kemarin itu jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita sombong karena kebesaran itu. Maka kita diingatkan oleh surat At-Taubah ini ayat 25. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarawha wa adhabal ladzina kafaru. Kemudian Allah menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat kulitnya, dan dia menimpakan azab pada orang kafir, dan itulah balasan orang-orang yang kafir. Jadi begitu terserang di perang Hunain itu, Rasulullah akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin. Itu kala di perang Hunain, Rasulullah SAW memanggil para sahabat-sahabat utamanya, sahabat-sahabat utamanya yang terjamin, sahabat-sahabat yang ada di Bai'ah Aqabah 1, sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, 10 orang yang pertama masuk Islam dan dijamin masuk surga, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang Bai'ah di Aqabah 2 itu dipanggil semua. Ternyata orang-orang itu yang mengalahkan kaum kafir saat terserang di perang Hunain. Jadi kalah kemudian bisa menangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu
Di dalam surat Al-Anfal ini juga Allah memberikan pelajaran kepada kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah memberikan kepada kita pelajaran tentang hak dan batil, antara hak dan batil. Dan ini pasti akan terus berjalan sampai nanti. Dan bahagialah kita yang menjadi pasukan yang hak, bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun orang-orang Islam itu membuat makar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi makar apapun kalau kita lihat, kita perhatikan yang akhir-akhir ini, dengan berbagai alasan, begitu ketahuan licik dibantah. Dengan cara gini, ketahuan licik dibantah lagi. Kelihatan sekali. Ketidakadilan sangat kelihatan. Tapi karena para penguasa ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran bahwasanya zaman itu ada dua. Yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya zaman kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Zaman ketiga ini adalah zaman Mulkan Adl. Mulkan Adl itu adalah raja yang zalim. Jadi presiden yang zalim. Kemudian raja zalim. Itu zaman-zaman itu mulai diprediksi para ulama itu sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Itu mulai banyak yang zalim. Misalnya Sayyid Hawa digantung, kemudian banyak lagi ulama-ulama yang digantung, yang tidak sesuai dengan pemerintah gantung. Zaman Abdul Nasir, zaman-zaman itu. Dan para ulama sekarang memprediksi yang sekondisi sekarang ini adalah yang keempat, Mulkan Jabariyah, raja yang rusak, yang hancur. Jadi semena-mena, bukan sekedar zalim, tapi rusak. Makanya nanti ada zaman yang terakhir adalah alamin haji nubuwah. Prediksi Rasulullah SAW dalam hadisnya itu adalah khilafah alamin haji nubuwah, yaitu kehilafaan yang alamin haji nubuwah, seperti adanya manhaj Rasulullah SAW. Seperti masih, tetapi tidak ada Rasulullah, tapi seperti ada Rasul pada saat zaman Rasulullah. Makanya kita yakin bahwasanya suatu saat akan terjadi khilafah itu yang didengung-dengungkan akan terjadi. Tapi berproses apakah zaman cucu kita, apakah cucu kita dan sebagainya itu berproses. Cuma kita apakah kita mau mengambil bagian dari yang hak itu? Apakah bagian amwal atau anfus? Ini jelas yang kemarin ini. Apakah kita sekedar ambil bagian untuk mendoakan saja? Alhamdulillah masih ada ada perhatian. Kalau sudah cuek-cuek bener itu, wah itu perlu ditanyakan di mana. Sedih tidak ikut itu, nggak ada sama sekali itu, sebetulnya keimanannya perlu dipertanyakan. Kita ambil bagian dari, karena proses zaman yang kelima itu pasti akan terjadi. Cuman ada di zaman apa? Apakah di cucu kita, di cicit kita dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa mencoba mempelajari sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maksudnya muslimin rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 45 sampai ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah fasbutu, dan berteguh hatilah kamu. Jadi kalau ketemu yang batil, musuh bukan sekedar peperang, tetapi kalau ketemu yang batil, kata Rasulullah SAW itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, dzalika at'aful iman. Pada siapa yang melihat kemungkaran, maka silakan dirubah dengan biyadi, dengan tangan, dengan kekuasaan yang kita miliki. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak bisa maka dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak bisa dengan hati kita. Tetapi dengan hati itu adalah dzalika at'aful iman. Dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita lihat kemungkaran yang seperti sekarang ini terjadi, kadang-kadang hanya mulus dada karena nggak punya kekuasaan. Tetapi itu selemah-lemah iman. Kalau tidak ada sama sekali, ya iman kita seperti apa gitu. Itu aja selemah-lemah iman gitu. Kalau kita punya kekuasaan mungkin bisa jadi Kapolda misalnya, bisa kita jadi gubernur. Makanya politik yang Islam itu penting juga. Kalau ada pilkada dan sebagainya, itu menentukan sekali suara kita. Masih muslim Allah. Yang pertama adalah fasbutu, berteguh hati laka, tenang, teguh hati gitu ya. Tidak kata Agim jangan marah, tapi tegas gitu ya. Berteguh hati. Fasbutu. Seperti Rasulullah SAW tatkala ketemu Daksun gitu ya, yang menunjukkan pedang. Kata sebetulnya Rasulullah juga gemetar, tapi Allah Subhanahu wa taala meneguhkan anzala sakinah fi qulubihim. Jadi meneguhkan orang-orang yang iman. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan Abu Bakar tatkala dijazab, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Sebetulnya Abu Bakar juga gentar, tapi ini perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, fasbut, berteguh hati untuk bertemu musuh, bertemu kemungkaran, berteguh hati untuk melawan kemungkaran. Kemudian perintah Allah yang kedua adalah wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyak. Artinya berzikir, berdoa. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ini kita sering mendengarkan kata-kata wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah yang banyak. Kalau kita pelajari banyak sekali nih beberapa tafsir Allah Rasulullah SAW itu, para ulama mengatakan wadhkurullaha katsiran itu adalah misalnya hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi afdhalul dzikir adalah la ilaha illallah. Ada hadis lagi afdhalul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik afdhalnya dzikir adalah tilawatul Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintahnya tatkala kita bertemu musuh dengan kezaliman, berteguh hati, kemudian wadhkurullaha katsiran, maka di sini perintahnya adalah termasuk tilawatul Quran, zikir yang banyak, tilawatul Quran. Makanya para ikhwah kita tatkala berperang, misalnya di Palestina,
tilawatul Quran tetap terus dibaca. Kita ikut aksi tilawatul Quran tetap jalan. Jadi wadkurullah katsiran. Tilawatul Quran terus berjalan. Tilawatul Quran terus berjalan. Teman-teman yang dulu ada tsunami Aceh, ada kerusuhan di mana di Poso, ada kerusuhan di Ambon gitu. Senantiasa diingatkan oleh ustadz-ustadz yang memimpin itu untuk senantiasa istiqomahkan tilawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini wadkurullah katsiran. Perintah yang kedua tatkala bertemu musuh. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari tidak kurang dari 1 juz. Bahkan banyak mereka yang masih protes karena masih banyaknya waktu untuk tilawatul Quran. Ya Rasulullah, masih banyak waktu, maka hatamkan untukmu 3 kali dalam sebulan. Ternyata masih protes lagi. Mungkin beda protesnya dengan kita. Ya Rasulullah, masih banyak waktu, maka kata Rasulullah, hatamkan untukmu sampai terakhir itu 3 hari. Itu paling cepat 3 hari itu menghatamkan. Di beberapa hadis paling cepat 3 hari menghatamkan. Kalau kita setahun. Kemarin nyampe mana? Sepertinya kita paling lebih sibuk dari para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah itu berdagang, ya oke, dagang. Kemudian ke pasar, jadi pejabat, jadi gubernur, jadi khalifah, tapi tilawatul Quran ini masih terus di perang juga gitu. Kita lihat pegangannya para mujahidin di Palestina gitu, di Zudin Al-Qassam dan sebagainya itu. Rata-rata pegang Al-Quran gitu, bukan sekedar perang gitu, bukan memikirkan gimana strategi, tapi di saat-saat tertentu terus tilawah lagi. Itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wadkurullaha katsiran. Kita yang dalam kondisi tidak perang, enak-enak di rumah gitu, kerja di AC terus. Kalau sampai nggak 1 hari, nggak 1 juz itu rasanya berdosa gitu ya, berdosa. Ada beberapa saran para ustadz itu, kalau agak susah, luangkan waktu khusus. Misalnya waktu maghrib setengah jam, waktu subuh setengah jam. Insya Allah habis subuh setengah jam, habis maghrib setengah jam. Insya Allah hatam itu satu bulan. Tapi kalau kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk tilawatul Quran, ya ada yang 1 hari kelewat, nggak baca sama sekali gitu. Ada yang 2 hari sampai nggak baca sama sekali gitu. Nggak apa-apa, aksi-aksi gitu ya, kemana, tapi tilawah tetap jalan gitu. Mau di bis tilawah, mau di mana aja tilawah gitu. Mau nunggu istri belajar, muter-muter di mall daripada nunggu capek misalnya tilawah. Selesai 1 juz mungkin. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu semua dapat keberuntungan. Insya Allah ya, yang di sini 1 juz lah ya, pada 1 juz 1 hari. Kita luangkan waktu kita. Kalau susah habis maghrib itu paling maghrib sampai isya kan sekitar 3/4 jam, 45 menit. Luangkan waktu khusus saja, itu tidak diganggu sama sekali tilawah. Insya Allah 1 juz nyampe kayaknya kalau 3/4.
jam. Agak cepat itu nyampe 1 juz. Biasanya kalau nggak diluangkan waktu khusus, ada waktu khusus itu biasanya para asatid itu kalau teman-teman di ini subuh sama apa santri subuh sama maghrib ya, subuh sama maghrib biasanya subuh gitu ya, subuh di pesantren yang tahfiz Quran itu rata-rata gitu habis subuh atau habis maghrib, atau kita baru baca udah ngantuk dulu. Biasanya baru baca gitu, kalau sudah baca Quran itu berat gitu ya, ngantuk. Kemudian yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala ketemu dengan musuh, wa atiullaha wa rasulahu. Dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu kita taat pada Allah dan Rasulnya ini termasuk pada para ulama yang soleh, bukan ulama su yang bisa dibeli oleh para penguasa, dibeli oleh orang-orang yang punya duit sehingga memfatwakan macam-macam. Ulama-ulama su mulai akhir zaman itu sangat banyak sekali. Kita harus mencari ulama yang soleh. Kemudian yang keempat, wa tanazau, dan janganlah engkau berbantah-bantahan, berselisih. Tatkala ketemu musuh jangan berbantah-bantahan, jangan berselisih. Ini yang melemahkan kita. Ada satu masalah yang kita selesaikan baru-baru. Dalam interaksi kita pasti ada yang gesekan-gesekan, tapi itu semua kata Hakim itu kan justru itu yang membuat bangunan menjadi kokoh. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena dari elemen-elemen yang berbeda, gesekan-gesekan air sama pasir sama semen, karena bercampur maka menjadi kokoh. Janganlah berselisih, jangan berbantah-bantah. Meskipun pendapat kita paling benar, jangan berbantah-bantah. Watasyalu watadhabari hukum, dan berbantah-bantahan itu menyebabkan kamu menjadi gentar dan menjadi hilang kekuatan. Wasbiru, dan bersabar. Kalau kita mau membaca bagaimana terjadinya perang antara kubunya Aisyah sama kubunya Ali bin Abi Thalib, itu sempat perang. Tapi kubunya bukan Aisyah sama Ali bin Abi Thalib. Aisyah sama Ali bin Abi Thalib ini sama-sama ahli surga, dijamin oleh termasuk as-sabiqun al-awwal. Jadi mereka dua-duanya tidak bersalah. Tapi di antara itu kubunya itu pernah saling berperang. Di perang Siffin kalau nggak salah itu saling berperang karena perbedaan perbedaan. Kalau kita perbedaan pendapat mungkin hanya rasa-rasa gitu. Rasa-rasa bahasa Jawa saling menjelekkan gitu. Tapi kalau para orang Arab itu angkat senjata, angkat pedang. Gitu. Ini kubunya di Ali bin Abi Thalib dan di kubunya Aisyah itu dua-duanya ada orang yang ahli surga juga. Di kubunya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini ada Abdurrahman bin Auf yang sama-sama as-sabiqun al-awwal. Tapi mereka berdua ini tidak berbantah-bantah. Mereka ketemu dengan Aisyah, dengan Ali. Itu ketemu biasa, tapi kubunya ini yang makanya berbantah-bantahan, berselisih itu menghilangkan kekuatan kita. Kalau kita ada sedikit mau berselisih, diselesaikan. Alhamdulillah, jadi langsung bisa adem. Makanya tak salah suatu saat, mudah-mudahan nggak sampai angkat senjata ya, memang. belum. Tilawah aja belum 1 juz, apalagi angkat pedang gitu.
Kalau tilawahnya sudah kuat gitu, kayak pasukan Izzuddin Al-Qassam itu udah nggak gentar lagi meskipun pakai ketepil lawan senjata. Ya karena tilawahnya sudah bagus. Ya kita tilawahnya aja, subuhnya aja jamaahnya masih belentang-belentang gitu ya, masih kurang jamaah gitu. Ya gimana mau ketemu senjata gitu, ketemu senjata. Jadi bertahap. Jadi tilawah kita fadkurullah wasbiru, terakhir itu wasbiru dan bersabarlah terhadap rolongan, terhadap kalau sekarang dibully teman. Wah ini luar biasa sekali. Ini ada yang membuli, akhirnya diputus telepon gitu. Udah perang di medsos itu dengan teman-teman sendiri, dengan satu angkatan kalian, wah perang udah. Paling tidak kita bantu perang di situ. Bantu perang di situ. Itu menunjukkan keimanan kita gitu. Kita perang di situ, nggak apa-apa. Meskipun tidak disukai oleh teman kita yang yang loyal Islam, nggak apa-apa. Tapi kita tetap sopan kepada mereka, tetap ikhtiar, tetap toleransi tetap. Tapi kita bisa membantu perang di media sosial yang kadang-kadang harus di-delete oleh teman kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang rahmatullah. Itu yang bisa saya sampaikan, menggantikan Ustaz. Jadi mudah-mudahan perangan antara hak dan batil sampai kapanpun akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Jangan sampai kita masih enak ada di sini. Kalau teman-teman yang cerita pernah ada di Kupang, pernah ada di Palu, pernah ada di Poso gitu. Kadang-kadang sholat jamaah subuh di depan batu itu sudah biasa. Maka kita yang di sini yang tenang-tenang, paling tidak tadi itu jamaah kita dengan sebelum menghadapi musuh yang lebih gitu, menghadapi peperangan yang lebih dari sekedar perang medsos gitu. Jadi tilawahnya kita kuatkan, sholat malamnya kita kuatkan, jamaahnya kita kuatkan. Insya Allah semakin kita menguatkan itu, suatu saat kata Allah Subhanahu wa taala kita itu biasa fasbut. Maka kalau ketemu musuh, ketemu kemungkaran, ya kita tidak gentar lagi. Kita sudah yakin bahwasanya hak itu pasti ada. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dengan keilmuan saya yang sangat berat dan mendadak sekali. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan kajian yang saat ini. Kebetulan saya baru besok. Alhamdulillah dapat izin saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Aku lupa ada astagfirullah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله